Jadi sekali lagi, jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama, kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syirat-Mu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini. Bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu ya mengucapkan 4 kalimat ya. Saya menyesal, saya pegang kaki saya. Sambil dikasih lotion, pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion sambil diusap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu, saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih. Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu nggak pernah pegel-pegel, nggak pernah sakit, asam urat. Pernah melakukan itu? Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini nggak pernah dilakukan. Luar biasa. Karena kita sibuk terus dijebak oleh halusinasi pikiran kita sendiri. Oke, baik. Lihatlah gambar ini. Yang kiri gambar apa itu? Telur. Itu telur dipecahkan dari dalam. Yang sini telur juga, cuma dipecahkan dari luar. Bedanya apa? Pecah dari dalam, muncul yang namanya kehidupan. Anak ayam. Anak ayam akan punya anak lagi, namanya anak ayam. Begitu kan? Dan terus berkembang biak, jadilah banyak ayam. Setuju? Tapi kalau dipecahkan dari luar, tidak jadi anak ayam, jadi telur dadar, telur mata sapi, betul? Ya sudah, jadi itu aja. Makanya dipecahkan dari dalam timbul kehidupan, dipecahkan dari luar malah justru menimbulkan kematian dan kesengsaraan. Sama orang belajar spiritual,
sama orang menjalankan agama. Kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Saya kan tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, bukan? Ada nggak yang diundang oleh saya? Tidak. Karena saya tidak mau ini digerakkan dari luar oleh saya, tidak. Apalagi saya ngasih iming-iming, siapa yang datang ke kajian saya akan dibebaskan dari segala masalah. Nggak ada. Atau siapa yang datang di kajian saya akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terbatas. Enggak, saya juga tidak bilang begitu. Dan saya yakin kalian yang sedang di sini adalah karena ada gerakan dari dalam dirinya untuk mau ke sini. Akan berbeda hasilnya. Kalau saya iming-imingi dengan pahala, akan berbeda hasilnya kalau saya ancam-ancam dengan neraka. Apalagi kalau saya bikin statement, siapa yang tidak datang kajian saya hari Selasa, maka akan masuk neraka, dibakar di sana. Enggak. Saya cuma menginspirasi saja, supaya inspirasi dari saya itu menggerakkan yang di dalam, sehingga kita menjadi tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Makanya saya harus mencari tahu. Ternyata selama ini saya sok tahu. Dan saya tidak mau tahu. Diberitahu kadang-kadang sok tahu. Tapi sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, maka saya tundukkan diri saya. Supaya saya menjadi orang yang tahu. Dan saya tahu bahwa saya tahu. Jangan jadi orang yang tidak tahu. Dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Gerakan dari dalam itu namanya gerakan perubahan. Dan kalau perubahan dimulai dari dalam, semua yang di luar akan dahsyat berubah. Tadi kata-kata bijaknya, sedikit saja pergeseran di dalam akan membuat pergeseran besar di luar diri kita. Ingin mengubah situasi di keluarga kita? Gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah. Cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya, karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah? Siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja. Udah ya, biar sama saya. Nah, sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah, cuma jadi
dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak? Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa. Cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini terus WA sama saya. Mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat kisah. Enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa ada sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran soko kulino. Saking sering ketemu maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura apa? Gerbang. Itu ngasal aja kalau menjawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gapura dari gafur.
Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sedih. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka. Kapanpun. Terserah kita. Mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3 nggak bisa. Saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8 nggak bisa. Itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya, betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore. Kata Allah, nggak bisa, sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau. Kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58. Ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab, artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat, bukan? Itu. Wal baladut thayyib, ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu, namanya Bang Thayyib tapi nggak pulang-pulang. Itu lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik, ya. Kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu. Dan tanah yang baik, tanamannya akan tumbuh subur. Biizni rabbihi, dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah, betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau bertanya. Ada yang suka makan rumput? Enggak katanya. Saya ubah sekarang. Ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya rumput itu daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput, diolah oleh alam jadi daging. Nah, kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang. Betul apa tidak?
Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah. Betul nggak? Kan itulah alam. Nah, karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Ini tanah. Di tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik, apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya, walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Maaf ya, pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang. Gak usah dipikirkan, gak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa gak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya. Ini wajah-wajah. Maaf. Habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, gak usah disalahkan dulu. Pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya, siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun, menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat. Masih benci pada orang, masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas. Apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana.
Demikianlah kami ngulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tahu syukur? Saya tanya lagi sebelah sini, tahu syukur? Ayo jawab, jangan takut. Lain syakartum la yazidannakum walain kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu bahasa Arab artinya tertutup, syukur itu artinya terbuka. Kita tuh kadang-kadang ngomong sembarangan, banyak-banyak bersyukur, teknisnya nggak pernah diberitahu. Gimana coba cara bersyukur? Kufur itu artinya tertutup, berarti menolak. Syukur itu artinya terbuka, menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu namanya syukur. Kan kalian syukuran itu kalau mendapatkan yang diinginkan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, gak pernah ada undangan syukuran. Itu syukuran macam apa yang kayak gitu? Udah gitu pakai kalimat-kalimat Arab lagi. Tasyakur binikmah. Wah. Yang dapat nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Kata Quran. Surat An-Nisa ayat 69. Apa sih yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin? Yang diajarkan oleh mereka itu adalah syukur dalam konteks menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu syukur. Pakai kata-kata nikmat lagi. Jadi tasyakur binikmat itu artinya adalah terbuka terhadap apapun yang terjadi tanpa ada penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Apapun yang terjadi, dia melihat di belakangnya adalah kehendak semesta. Makanya tidak pernah protes. Kata-katanya bijak, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ajarkan ya Allah, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku. Gitu nggak hidup? Enggak. Aduh Gusti, kieu teuy. Giliran mendapatkan yang diinginkan langsung hajatan. Judulnya tasyakur binikmah. Maaf ya, ketololan ini sudah berkembang. Bukan kebiasaan, ketololan. Karena nggak ngerti. Kufur itu hanya menolak, syukur itu artinya menerima dengan keterbukaan. Karena syukur artinya adalah terbuka. Terbuka terhadap semua yang terjadi. Karena semua kebenaran, semua realitas adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa seizinnya. Kadang-kadang saya suka nanya yang sederhana. Itu orang jelek ini perilakunya ini saya nunjuknya, maaf ke sana ya. Maaf ya, maaf. Nggak tahu tunjuk saya ke sini. Orang yang jelek ini kan kita sering sebut dia itu karena tergoda oleh setan. Betul nggak? Dan orang baik ini, nah masih kesini juga, supaya nggak sana nggak GR. Orang yang baik ini
katanya dia itu karena mengikuti Allah. Betul nggak? Dan selama ini setan dan Allah itu seakan-akan dua entitas yang berbeda, yang dibenturkan oleh kita sendiri. Begitu kan? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluk yang bernama setan untuk menyaingi dirinya sendiri? Begitu? Kalau begitu saya tanya, banyakan mana orang baik dengan orang yang jahat? Banyakan mana? Kenapa sih kalian ragu-ragu? Kan kalian anggota komunitasnya. Ragu-ragu. Banyakan mana? Jadi kalau yang jahat lebih banyak daripada yang baik, artinya kekuasaan setan lebih keren daripada kekuasaan Allah. Di mana menyatakan Allah Maha Kuasa? Mikir dong. Karena selama ini nggak pernah mikir, ya begitu ada orang ngomong begitu setuju terus, ya itu karena tidak kritis, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak mau belajar. Akhirnya kita ini masih selingkuh, menganggap ini dari Allah, ini bukan. Jadi seakan-akan di semestanya ada ruang yang dikuasai oleh yang selainnya dia. Dan dia lebih berkuasa daripada Allah. Bukankah itu namanya syirik? Kalau ngomong soal tauhid itu kayak yang paling murni aja. Betul nggak? Tetapi sikap hidupnya masih seperti itu, masih mendua. Betul nggak? Yang Anda sebut baik itu dari Allah, yang Anda sebut buruk dari setan, berarti Anda sedang membuat satu ruang di semesta ini yang dikuasai oleh yang selainnya Allah. Bukankah itu selingkuh? Makanya dirangkum dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang mana yang bukan aku? Yang mana yang bukan Allah? Baik dan buruk itu dari pikiranmu, kata Allah. Semua yang terjadi, terjadilah. Karena aku ingin memberikan pesan kepada kalian di balik semua peristiwa ini. Tugas kita itu bukan menilai benar salah, bukan menilai baik buruk, tapi tangkap pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hampir semua orang setuju. Ketika dia sedang jatuh, kesadarannya naik. Tapi ketika dia sedang naik, kesadarannya turun. Bukankah kejatuhan itu yang membuat dia semakin sadar? Betul?